kita berlakukan mulai. Amin. Oke, langsung saja ya. Ibu langsung mengabsen satu persatu dari antara kalian. Yang pertama yaitu Albertina, Andila tahu, oke hadir ya. Dan Andul Marfino Kaya, oke hadir semua ini ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk pada materi kita. Karena di sini dulu tujuan kita pada pembelajaran ini yaitu tentang kita mengenali ciri-ciri makhluk hidup. Apakah di sini yang tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, jika ada yang bertanya silakan atau bertanya apa, pendapat boleh. Oke, kalau begitu langsung saja ya. Di sini kan ada gambar-gambar di sini, ada gambar orang, ada ikan, ini segala macam. Nah, jadi kita akan membahasnya satu persatu. Nah, terlebih dahulu ini adalah ada tujuan pembelajaran kita tadi yang pada sore hari ini adalah yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup. Kemudian siswa itu dapat mampu mengidentifikasi dan memberikan contoh makhluk hidup tersebut. Dan yang terakhir itu siswa mampu membandingkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benda mati. Oke, sampai di sini adalah paham? Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian makhluk hidup. Terlebih dahulu pertanyaan pada kalian semuanya, apakah ada yang tahu apa itu pengertian makhluk hidup? Semoga dijelaskan secara detail apa itu pengertian makhluk hidup. Oke, jika tidak ada, langsung saja Ibu menjelaskan apa itu arti dari makhluk hidup. Oke, gimana di sini makhluk hidup? Makhluk hidup itu adalah suatu organisme atau sistem yang mampu melakukan dan membuat sesuatu serta memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap lingkungan sekitarnya dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya tersebut. Nah, sedangkan benda mati hidup atau makhluk tak hidup adalah kebalikan dari makhluk hidup tersebut. Nah, itulah apa pengertian dari makhluk hidup dan benda mati tersebut. Ada pertanyaan anak-anak? Oke. Selanjutnya, nah ada ciri-ciri makhluk hidup itu ada beberapa. Nah di materi yang kita pelajari ini ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada apakah ada anak-anak yang tahu apa yang pertama yang tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Oke, bagus. Pintar. Ayo berikan apresiasi pada Oke, nah yang pertama dulu yang saya jelaskan adalah yaitu bernafas atau respirasi. Nah, bernafas itu adalah pertukaran gas yang dibutuhkan makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, bernafas itu juga merupakan pertukaran dengan masuknya oksigen atau O2 dari lingkungan masuk ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida atau CO2. Nah, kita harus tahu apa pengertian oksigen itu ya. Nah, teman-teman semuanya. Nah, oksigen itu merupakan komponen utama agar makhluk hidup dapat melakukan aktivitas. Hal ini disebabkan karena oksigen itu dapat merupakan bahan bakar untuk menghasilkan energi dari metabolisme tersebut. Oke. Nah, selanjutnya, tapi sebelum kita melanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya atau semuanya silakan bertanya. Oke, jika tidak ada langsung lanjut saja kita pada materi yang kedua itu ciri makhluk yang kedua yaitu bergerak. Nah, apa yang tahu itu apa gerak?
dia dan misalnya. Nah, kita berenang menggunakan sendiri pasti tentu teman-teman semua itu tahu, pasti tahu lah ikan itu berenang dengan menggunakan sirip itu namanya dengan gerak. Kemudian tumbuhan itu mengikuti sumbernya. Nah, ada contoh, ada gambar yang ditampilkan di video mana? Mana video ini? Yang sedang bergerak atau sedang berlari, dia menggunakan ketiganya. Nah, itulah yang dinamakan bergerak. Kemudian ada seorang anak yang sedang berjalan atau berlari, itu menggunakan kakinya. Nah, itu sedang menggunakan bergerak dan bergerak. Nah, itulah yang dinamakan bergerak. Dan itu perubahan posisi dari suatu keseimbangan tersebut. Nah, oke. Masuk kita kepada ciri-ciri waktu yang ketiga. Nah, ada tumbuh dan berkembang. Nah, ada perbedaan tumbuh dan berkembang. Nah, pertama itu tumbuh dalam proses bertambahnya ukuran, volume dan massa dari makhluk hidup akibat perkembangan serta pembesaran dalam tubuhnya tersebut. Nah, contohnya yaitu tumbuh tinggi pada manusia yang lama kelamaan itu semakin bertambah. Pada saat tua tinggi tersebut tetap sama, namun manusia terlihat lebih pendek dan merupakan kondisi kurang dalam pertahanan postur tubuhnya. Nah, ada di sini contoh gambar pertumbuhan atau tumbuh. Nah, di sinilah ada dari balita dari bayi, kemudian dari umur segini dan sampai tertua seperti sampai kakek. Nah, itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan itu pertambahan umur atau ukuran badan tinggi tersebut. Kemudian, perkembangan itu adalah proses perubahan menuju kedewasaan yang sifatnya kualitatif. Nah, perkembangan itu tidak dapat diukur dengan satuan angka, tapi itu bisa dinilai dengan menggunakan pancaindera. Nah, itu contohnya. Contoh perkembangan itu adalah manusia yang pada saat bayi itu hanya bisa menangis, dan kemudian lama-kelamaan mulai mampu berbicara. Nah, seperti yang di sini, sedang ada bayi baru lahir dan balita yang sedang bergiliran, kemudian menyapa sampai dewasa dan seperti kita saat ini bisa bergerak sama baik. Itu ada perkembangan. Nah, selanjutnya itu memerlukan makanan atau nutrisi. Apakah ada di sini teman-teman semua yang kita memerlukan makanan? Berarti semua di sini memerlukan makanan ya kan? Nah, jelas itu makanan itu adalah nutrisi begitu atau bahan makanan untuk menambah energi kita seperti kuat. Nah, kita
Nah, terkait terhadap rangsangan irritabilitas. Nah, maksud dari sini adalah artinya itu makhluk hidup itu memberikan respon terhadap perubahan di sekitarnya. Kalau misalnya itu yang masuk di sini berupa cahaya, suara, sentuhan, rasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, manusia dan hewan itu memiliki alat indera untuk merasakan rangsangan tersebut. Sedangkan tubuh itu yang tidak memiliki indera menunjukkan kepekaan dengan cara yang berbeda. Nah, contoh tumbuhan yang kita telah terpasang adalah bunga putri malu. Nah, pasti teman-teman tahu semua kan kalau bunga putri malu ya. Nah, jadi pada saat kita menyentuh daun putri malu itu pasti dia akan menutup dirinya. Itulah dia bukan dengan cara perasaan yang kita sebut. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Teman-teman, jadi ada pertanyaan sampai di sini? Tidak pertanyaan silakan. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada tugas yang ibu berikan kepada teman-teman dan adik-adik semuanya. Nah, nanti ibu langsung ditulis nanti ya. Yang pertama ini sudah ada di gambar PPT ibu langsung. Nah, bisa langsung ditulis atau nanti ibu kirim atau apa. Nah, itu saja.